Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, seorang pemuda bernama Wira hidup sederhana bersama ibunya, Mbok Siti. Sejak kecil, ia sudah merasakan pahitnya hidup di bawah penjajahan. Ayahnya, seorang petani, tewas di tangan tentara Jepang karena menolak menyerahkan hasil panennya. Ibunya bekerja sebagai penjual nasi, berjuang sendiri untuk menghidupi mereka. Suatu sore, Wira duduk di tepi sungai sambil menajamkan bambu dengan goloknya sejak mendengar kabar tentang perjuangan rakyat melawan penjajah. Hatinya bergejolak, ia ingin ikut berperang, membalaskan dendam rakyat kecil yang tertindas. "Wira, kamu ini masih bocah," ujar sahabatnya, Jaka, seorang pemuda desa yang lebih tua dan juga ingin bergabung dengan para pejuang. "Aku bukan bocah, Jaka. Aku tidak akan diam sementara tanah kita diinjak-injak penjajah," balas Wira dengan semangat membara. Hari itu, berita besar datang ke desa. Indonesia telah merdeka. Orang-orang bersorak gembira. Tetapi kegembiraan itu tak bertahan lama. Belanda kembali datang dengan pasukan lebih besar, mencoba merebut tanah yang sudah dimerdekakan rakyatnya. Melihat itu, Wira tak bisa tinggal diam. Ia mendekati sekelompok pemuda yang sedang berkumpul di alun-alun desa, membicarakan strategi perlawanan. "Aku ingin ikut berjuang," katanya lantang. Seorang pria tua bernama Pak Raden, mantan pejuang yang pernah melawan Belanda di masa muda, menatapnya lama. "Perjuangan ini bukan sekadar angkat senjata, nah. Kau harus siap mati. Siapkah kau?" Tanpa ragu, Wira menjawab, "Aku siap." Setelah bersumpah setia pada tanah air, Wira berangkat ke hutan tempat pasukan gerilya bermarkas. Di sana, ia bertemu dengan Kapten Harun, seorang pemimpin pejuang yang disegani. "Kita tidak punya tang atau senjata canggih, nak," ujar Kapten Harun dalam latihan pertama Wira. "Yang kita punya hanya bambu runcing, keberanian, dan strategi." Wira dilatih bertarung, menembak, menyusup, dan bertahan hidup di hutan. Ia belajar cara bergerak tanpa suara, membaca jejak musuh, hingga merakit bom dari bahan seadanya. Meski tubuhnya kurus, semangatnya melebihi siapapun. Hari pertama di medan perang tiba. Malam itu, mereka merencanakan serangan mendadak terhadap konvoi Belanda yang membawa amunisi. Wira dan beberapa rekannya bersembunyi di semak-semak sepanjang jalan berbatu. Saat konvoi lewat, Kapten Harun memberi isyarat. "Serang!" Ledakan pertama mengguncang udara, membuat kuda-kuda penjajah meringkik ketakutan. Para pejuang melompat keluar, menyerbu dengan bambu runcing dan senjata rampasan. Di tengah kekacauan, Wira melihat seorang tentara Belanda menodongkan senjata ke arah temannya, Darmo. Tanpa berpikir panjang, ia menerjang, merobohkan tentara itu dengan goloknya. Darah panas mengalir di tangannya, tetapi ia tidak berhenti. Ia merampas senapan tentara itu dan mulai menembak ke arah musuh. Pertempuran berlangsung singkat. Belanda mundur, meninggalkan kendaraan dan senjata mereka. Para pejuang bersorak, tetapi di sudut jalan, seorang rekan mereka tergeletak tanpa nyawa. Saat mereka kembali ke hutan, Kapten Harun menatap Wira dalam-dalam. "Kau sudah membuktikan keberanianmu hari ini, tapi di medan perang, kita semua adalah prajurit tanpa nama. Kita berjuang bukan untuk dikenang, tapi untuk kemerdekaan." Wira hanya mengangguk. Baginya, kemenangan sejati adalah saat rakyat bisa hidup bebas tanpa ketakutan. Beberapa bulan berlalu, pasukan gerilya semakin kuat, tetapi Belanda tak tinggal diam. Mereka mengerahkan pasukan besar untuk memburu para pejuang. Suatu malam, seorang mata-mata melaporkan bahwa Belanda akan menyerang markas mereka di bukit dengan pasukan besar. Kapten Harun segera mengatur strategi. "Wira, kau dan pasukan kecilmu harus menahan mereka di jembatan. Kami akan menyergap dari belakang," perintahnya. Tanpa ragu, Wira dan 5 orang rekannya pergi ke jembatan tua yang menjadi satu-satunya jalan ke markas mereka. Hujan turun, membuat tanah licin dan udara semakin dingin. Tengah malam, suara langkah pasukan Belanda terdengar. Wira menahan napas, mengangkat senjatanya. Begitu tentara pertama melewati jembatan,
Ia memberi isyarat. Dor, peluru pertama melesat, perang pun dimulai. Meski kalah jumlah, mereka bertahan sekuat tenaga. Wira terus menembak, berguling, dan menyerang dengan keberanian luar biasa. Tetapi satu persatu rekannya gugur. Saat hanya tinggal dia dan Jaka, pasukan Belanda semakin mendekat. "Kita harus mundur," teriak Jaka. "Tidak. Kalau kita mundur, mereka akan sampai ke markas sebelum Kapten Harun siap." Wira menggeleng. "Kau pergi, Jaka. Aku akan bertahan di sini." Jaka menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kau akan mati, Wira. Jika itu bisa membuat kita menang, aku tidak peduli." Jaka ragu sejenak, tetapi akhirnya berlari ke hutan untuk memberitahu Kapten Harun. Sementara itu, Wira tetap di tempatnya, menembak hingga pelurunya habis. Ketika fajar tiba, tubuh Wira tergeletak di jembatan, bersimbah darah. Di tangannya, ia masih menggenggam bambu runcing yang patah. Saat Kapten Harun dan pasukan utama tiba, Belanda sudah mundur, tetapi Wira telah pergi bersama puluhan prajurit tak bernama lainnya yang mengorbankan segalanya untuk kemerdekaan. Di desa kecil itu, Ibu Wira menunggu kepulangan anaknya, tetapi yang datang hanyalah Jaka, membawa bendera merah putih yang diikatkan di bambu runcing milik Wira. Mbok Siti menangis, tetapi bukan karena sedih. Ia tahu, anaknya telah pergi sebagai pahlawan. Di buku sejarah, nama Wira tak pernah tertulis. Tak ada patung yang dibuat untuknya. Tak ada medali yang diberikan. Tetapi di hati rakyat kecil yang diperjuangkannya, ia tetap hidup. Seorang prajurit tak bernama yang mati untuk negeri yang dicintainya.